Salam sehat ya. Bandarmologi MPIX ke-1. IPO tanggal 7 Februari 2024. Data sampai dengan 21 November 2025. Biasa kita ke company profile, terutama untuk mengetahui apakah direksi punya saham ya, di perusahaan ini. Nah, di sini ada data yang saya ambil hari Kamis sepertinya ya, di mana direksi punya 1,6%, 1,6%, kemudian 4,4%. Jadi kalau kita jumlahkan itu ada sekitar 7% ya. 1146 tambah 1, 7 ya, 7,6%, cukup lumayan ya, cukup besar ya. Terus saham di masyarakat 31% ya. Nah itu ya, jadi direksi terlibat langsung, direksi dan komisaris ya. Iya. Direksi, komisaris terlibat langsung di perusahaan ini ya. Kemudian digital platform provider ya, MSME and e-commercial, bergerak pada sektor teknologi dengan subindustri aplikasi dan jasa internet. Ya, jadi tekno ya, masuk dalam tekno. Ya, kita langsung ke data yang kita punya. Jadi IPO tanggal 7 Februari 2024 dengan nama PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk dengan underwriter HD yaitu KGI Sekuritas Indonesia dengan harga IPO 268 ya. Terus pada awal IPO itu saham publiknya 20%, sedangkan founder share-nya 80%. Setelah kurang dari 2 tahun berjalan, ada perubahan kepemilikan saham, yaitu saham publiknya bertambah menjadi 31,2%. Kemudian founder share-nya 11,2% berubah menjadi 68,8%. Sedangkan underwriter yang kedua itu DR, yaitu RHB Sekuritas Indonesia. Market cap ya, sekarang itu 107 miliar. Ya, kita ke buyer dan seller, di mana data diambil hari Jumat 21 November 2025. Last price di Rp69 atau 1,4% turun. Kalau dihitung dari IPO yang di harga 168, saham ini turun 74,25%. Di mana usia MPIX itu 1,8 tahun. Di mana asingnya ya hampir katakan tidak ada ya, 0,02% ya. Tidak ada sampai 1% aja. 1% nggak nyampe ya. Terus
selama 200 hari. Harga terendah di 56, harga rata-rata 67, sedangkan harga tertinggi di 96 rupiah. Diperlukan 282% untuk menuju ke harga IPO. Kita ke seller, ya. AG ini jualan 62%, BQ 24%, AZ 15%, XA 5%, retail 8% dengan harga masing-masing ini. Harga atau harga terendah di 65 dalam persentase yang cukup besar, yaitu 62%. Ingat, ini di pasar Almarket yang telah dijual belikan di bursa. Sedangkan yang beli XL, CC, PD, AGF, di mana XL 31%, CC 16%, PD 12%, AGF 2%, retail 39%. Dari sini dilihat bahwa ini telah distribusi, ya. Karena apa? Retailnya banyak 39%, sedangkan retailnya yang jualan berapa ini ya? 8% lah katakanlah itu. Jadi bandarmologi MPIX ini masih belum ada semacam corporate action atau perubahan saham pengendali atau backdoor listing, ya. Itu menurut pendapat kami, ya, karena ini masih bisa dibaca, ya, dimana free float-nya sesuai. Jadi maksudnya yang dijual belikan itu 259 juta lembar, ya. Sedangkan saham publiknya 487. Jadi masih ada saham free float yang masih di hold itu sebesar 46% dibanding free float secara keseluruhan. Kalau dilihat dari harga, ya, 95 ini adalah resist, ya, karena modal bandar itu paling rendah 95, ya. Sedangkan lainnya ada yang 116, 113, bahkan ada yang 248 asing nih, ya. Tinggi betul, ya. Jadi resistnya atau target pertama adalah 95 kalau dia naik. Ya, jadi tadi saham pengendali berkurang 175 juta lembar yang dijual ke publik atau pasar nego. Ya. Coba kalau kita kali, enggak ada lagi. Ya. Kita kalikan dengan harga berapa tadi, harga terakhir 69, ya. Saya kasih warna 12 miliar, ya.
12 miliar ya. Jadi founder share telah jualan sebanyak 175 juta lembar saham, yaitu setara dengan 12 miliar rupiah dengan asumsi dengan harga yang terakhir yaitu 69. Nah, ini bisa terjadi di pasar nego ya. Dan memang ada transaksi di pasar nego ya. Tetapi kalau kita lihat dari halaman bursa kita, dan saya punya data di iPod ya. iPod itu ada crossing ya. Saham sebesar saya lupa ya. Itu ya. Ini untuk red-redan aja. Ya, tadi dengan asumsi ini kok angkanya aneh ya. 69 ini 96. Jadi suatu kebetulan aja. Itu ya. Dari tadi jual beli tadi ya, kalau kita berdasarkan free float, kalau yang ini berdasarkan yang telah dijual belikan di pasar yang resmi ya. Bukan IPO ya, bukan, tapi di pasar yang resmi, yaitu ya yang kita tradingkan tiap hari. All market meliputi pasar nego, pasar tunai, dan pasar reguler. Nah, yang dijual belikan di pasar reguler, all market itu 53,3%. Sedangkan yang masih di hold, yang di buy di waktu IPO itu 46,7%. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan total share, 16,6% itu yang pernah di buy dan sell di pasar di bursa, ya. Sedangkan yang masih di hold itu 14,6%. Nah, kalau kita lihat secara total share menyeluruh dan bandarnya atau sekuritas masing-masing yang buy dan sell, ya, ini XL menguasai 5,2%. Nah, masalahnya XL ini bandar atau retail. Ya. Kalau lihat jumlahnya 5,2%, harusnya masuk ke saham pengendali. Atau ya saham pengendali ya, karena dia lebih dari 5%. Tapi mungkin ini retail atau gimana ya. Wajar, soalnya ini udah sekian tahun ya, hampir 2 tahun, jadi ya terkumpul 81 juta lembar saham. Bisa retail ya. CC 2,7, PD 1,9, AG 0,3, XA 0,2 dan seterusnya. Ini masih di hold, ini underwriter atau shareholder. Nah, ingat harga IPO di 268. Jadi nyangkut jauh banget. Nah, ini apalagi AGF 248. Nah, kalau kita lihat secara chart ya. Nah, ini jelas distribusi, di mana warna oranye gede banget 38%. Di sini warna oranye cuma 68%. Bukan, maaf, 6%. Jadi distribusi akut, apalagi ini AG 55%. Nah, distribusi ya. Distribusi, tapi ingat ini secara general, bukan time frame yang pendek. Misalnya 5 hari, 1 hari, sebulan, tapi ini selama emiten ini melantai di bursa. Nah, kita lihat yang di buy sell ya. Terus sahamnya ya, di buy sell itu 17%. Jadi di pasar udah ya seperti ya banjir ya. Ya istilahnya nggak gulung kering ini. Ya. Katakanlah normal ya.
Free float-nya yang masih ditahan 14%, owner share 69%. Itu ya. Itu bandarmologi secara general. Terus, oh ya, kita coba lihat chart ya. Nah, ini jadi 200, coba kita lihat harga IPO-nya 268 ya. 268. Sini sempat arah ya hari pertama. Nah, mungkin arah ini ya hari pertama. Hari kedua langsung dihajar di gap up, dikasih PHP, tapi last price berada di harga di bawah open ya, di sesuatu yang buruk, bahkan turun lebih dalam dari hari sebelumnya. Hari ketiga demikian, hari keempat demikian, terus diguyur ya. Jadi ya IPO-nya kurang mulus bagi IPO hunter ya. Dan sampai sekarang ya kurang mulus memang. Sampai harganya 69 kan. Ini distribusi benar ya. Ya, distribusi. Nah, ini dari puncaknya jatuh menembus harga IPO 268 bahkan di 69 closing kemarin. Nah, ini chartnya masih strong uptrend sih ya. Rank 200 hari. Nah, kita tadi chart ya, kita cari rank yang lebih pendek. Nah, ini sebentar. MPEX, ini Altrade apa ya ini? General ya. Jadi bandarmologi secara general. Terus GCCO, WAPO, MPEX. Nah ini, nah kita coba ambil dari bulan 8 tanggal 8 ya. Bulan 8 tanggal 8 dari mana nih? Nah, bulan 8 nah, anggaplah ini ya. 8 Agustus 2025 sampai sekarang. Ya, sampai sekarang itu seperti apa bandarmologinya? Nah, setelah kita buat rank yang lebih sempit, itu pun masih distribusi. Terbukti dengan warna oranye ini yang 35%. Ini oranye cuma 1%. Nah, ini AG jualan masif dari bulan 8 tanggal 8 sampai sekarang. Nah, ini AG ya, lawannya dari awal memang AG terus. Ya. Jadi distribusi. Kita cari yang pendek lagi. Ya. Mungkin dari sini ya, dari sini paling pendek. Ya. Kita coba lihat datanya dari tanggal berapa. Ini CPRO sebentar. Nah, ini MPIX dari tanggal 3
bulan 11. Jadi ya baru-baru lah, belum ada 20 hari kan ya. Katakanlah 2 minggu ya. Nah, ini juga akumnya nggak jelas. Ya, kalau akum. Jadi masih distribusi juga ini. Ya. Karena warna oranye ini lebih kecil dari warna oranye ini. Walaupun tipis ya, selisih 1%, 30, 29 ya. Tapi yang jualan CP 24%. Nah, jadi nggak jelas, masih setengah-setengah ini. Akum apa enggak ini gitu kan. Beki 17, ini if 14. Akum kan. Ini NI, PD 11, 13. Nah, intinya seimbang ya. Seimbang atau seri. Jadi belum ada tanda-tanda big money masuk ya. Tinggal ya ke depannya hari Senin besok dan seterusnya. Siapa tahu ada tiba-tiba ada bandar muter ya, bandar perorangan maksudnya. Dia goreng hari ini, besok jualan pindah ke saham lain ya. Dan seterusnya ya. Jadi bandar itu macam-macam, ada bandar yang beli dan hold, ada yang invest ya. Ada yang bandar memang punya tujuan tertentu, misalnya MSCI, FTSE. Nah, itu ya. Jadi secara bandarmologi saya hitung cemin ya. Jadi tinggal nunggu ya tadi bandar muter atau tiba-tiba Senin ada yang borong akum misalnya. Ya, saya kira cukup ya bandarmologi ini. Kita kembali ke judul atau kita coba lihat order book. Order booknya nah ini 69. Ya, saya nggak bisa nilai order book ya. Kalau secara sekilas sih bagus sih, dimana closing di bid dengan volume lebih besar daripada offer, total bid lebih besar dari total offer. Tapi itu harian ya, besok bisa lain cerita. Ya, cukup, kita kembali ke judul. Salam sehat.